Pun saya mulai lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semua paringi sehat ya. Alhamdulillah. Mari kita ikrarkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan Bu Lulu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Monggo Bu Lulu. Mbak Lulu. Anak-anak. Mbak Lulu. Ya, terima kasih. Baiklah teman-teman, kita sekarang berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan doa-doa yang kita panjatkan akan menambah rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberi pemahaman kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk menuntut ilmu. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini Bu Lastri ingin menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang wudhu. Ya, anak-anakku, pertemuan yang kemarin kita, Bu Lastri sudah pernah menyampaikan tentang pengertian toharoh, ya kan? Di mana toharoh itu dalam arti bahasa, yaitu berasal dari bahasa Arab, toharotun, ya kan? Kemudian secara istilah, toharoh itu berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Masih ingat, Tocah? Masih ingat ya, anak-anak? Alhamdulillah. Nah, tata cara toharoh itu ada berapa, Oli? 2. Ada 2, Bu. Ayo, ada berapa? Kita mengingat masa lalu loh. Bu Siti Nurjana, ayo. Berapa? Tata cara toharoh dari najis ada 3. Satu. Ada 2 di sini. 2. Yang dari najis, toharoh dari najis ada 3. Ada 3. Bersuci dari najis mukhafafah. Terus kemudian bersuci dari najis mutawasito, bersuci dari najis mughaladha, Bu Guru. Itu kan namanya macam-macam najis. Kalau toharoh itu ada 3. 1 dengan cara berwudu, yang kedua dengan cara tayamum, yang ketiga cara mandi junub atau mandi besar atau mandi wajib. Wudu. Ya, jadi wudu, tayamum, sama mandi junub atau mandi wajib. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Lastri ingin menyampaikan masalah wudu. Untuk tayamum dan mandi wajibnya akan kita sampaikan nanti di pertemuan yang akan datang. Ya, jadi untuk kali ini Bu Lastri ingin menyampaikan tentang masalah wudu. Coba kalian perhatikan di sini. Sudah tampak apa belum?
Sudah, Bu. Ada gambar apa anak-anak? Gambar anak Anak lagi berwudu. Iya, ini adalah gambar orang yang sedang berwudu. Di mana nomor 1 ini menunjukkan dia sedang membasuh telapak tangannya. Nomor 2 melihatkan bahwa dia sedang berkumur-kumur. Yang nomor 3 dia sedang membersihkan hidungnya. Nomor 4 membasuh mukanya. Nomor 5 adalah membasuh tangan. Membasuh sebagian belakang. Nomor 7 adalah membasuh telinga. Dan nomor 8 adalah basuh kaki. Nah, gitu anak-anak? Iya, Bu. Nah, wudu adalah mensucikan anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil apa? Untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil itu apa? Apa, Lu? Hadas kecil Ayo, itu apa itu, Lu? contohnya Hadas kecil itu apa, Lu? adalah keluar angin atau kentut, sesuatu yang keluar Oh, dari ya. Kentut. Apa itu, Oli? Hadas kecil contohnya apa lagi, Oli? Oli, ada enggak itu? Ada, Bu. Terkena kotoran. hadas kecil terkena kotoran. Pipis, Bu Guru. Pipis, Bu Guru. Nah, hadas kecil itu apa? Oli sama kayak saya, Bu Guru belum paham. Oh, kok belum paham? Coba Oli dijelaskan ke Arumani apa itu contoh hadas kecil lagi. Buang air Buang air besar. dan Buang air kecil. Kemudian wudu itu wajib dilakukan oleh siapa? Oleh orang yang akan melakukan ibadah seperti sholat, dan membaca Al-Quran. Karena setiap orang yang akan melaksanakan sholat dan tawaf apabila tidak berwudu, maka sholat dan tawafnya itu tidak sah. Iya, betul, tidak sah. Kemudian dalam berwudu itu ada rukun dan sunahnya. Rukun-rukun wudu itu apa toh? Rukun wudu itu, ayo siapa yang bisa? Sri Wahyuni. Apa itu Saya, rukun Bu. wudu? Oh iya, Oli, pinter. Apa Oli? Rukun itu? Rukun sesuatu yang harus ada, Bu. Kalau ditinggalkan batal. Iya, bener. Pinter Oli, 100 buat Oli. Jadi, yang namanya rukun itu adalah sesuatu yang harus ada, harus dikerjakan. Manakala tidak dikerjakan, maka tidak sah wudunya. Ya. Itu yang pertama adalah niat. Jadi orang yang berwudu manakala dia lupa melaksanakan niatnya, mengucapkan niatnya, maka wudunya tidak sah. Tidak sah. Yang kedua adalah membasuh wajah atau membasuh muka. Batasan membasuh muka adalah mulai dari tubuhnya rambut sampai depan telinga dan dari sampai bawah dagu. Ini adalah area membasuh wajah pada saat kita berwudu. Saumpama seandainya kalau kalian sedang gerah dan membasuh muka, apakah itu bisa dibilang wudu tidak? Tidak. Tidak. Oh iya, karena niatnya
beda atau tidak ada niat jika kita gerak kemudian membasuh muka itu bukan disebut wudhu karena kita tidak ada niat untuk wudhu. Yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Jadi bagian tangan sini sampai siku-siku sini itu harus terbasuh semua. Ya, harus terbasuh semua. Batasnya adalah ujung tangan sampai siku. Rukun wudhu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Ingat, sebagian kepala. Bukan membasuh kepala loh ya. Nanti jangan-jangan si Oli membasuh kepalanya jadi tili-tili kayak kucing kecemplung got. Jangan loh ya Oli. Ya, jadi membasuh atau mengusap bagian kepala. Rukun wudhu yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah, dan tidak sah manakala kita membasuh kakinya tidak mencapai mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib. Apa itu tertib? Urut Bu Guru. Yuk, siapa yang bisa? Urut Bu Guru. Urut. Rentet, Bu. Napa niku tertib? Berurutan dari yang pertama sampai terakhir. Oh, pinter. Tidak boleh dibolak-balik, Bu. Namanya tertib itu harus urut. Mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ora tidak boleh dicelong-celong atau diacak. Tidak boleh berniat langsung mengusap sebagian kepala, tidak boleh. Berniat langsung membasuh kedua kaki tidak boleh, tapi setelah niat membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki itu harus berurutan. Itu yang namanya tertib. Oke, sudah paham? Paham. Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah paham. Kita lanjutkan kepada sunnah wudhu. Tadi ada rukun, yang mana rukun itu adalah wajib ada, dan sekarang adalah sunnah wudhu. Sunnah itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, manakala tidak, maka tidak berdosa. Jadi jika kamu wudhu, ya kok sunnahnya itu tidak ikut, wudhu kamu tetap sah. Ya, ada 11 sunnah dalam berwudhu. Yang pertama adalah membaca basmalah saat memulai wudhu. Di mana bukan hanya wudhu tok yang harus membaca basmalah, tetapi setiap kegiatan apapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menganjurkan kepada kita untuk membaca basmalah, ya kan? Makan, minum, tidur, pokoknya harus diawali dengan basmalah. Basmalah. Ya. Yang kedua, sunnah yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Nah, tadi yang rukun itu membasuh tangan sampai siku, tapi yang sunnah adalah membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Beda atau beda? Beda, ya. Yang ketiga adalah berkumur-kumur. Nah, kumur-kumur itu termasuk sunnah. Jika kalian sedang berpuasa misal, kalian takut manakala kalian itu berkumur nanti ada air yang masuk ikut tertelan, maka lebih baik kumur-kumurnya ditinggalkan. Karena kumur-kumur saat berwudu itu termasuk sunnah. Ya. Kemudian yang keempat adalah menghirup air ke hidung. Nah, ini juga sunnah. Jangan-jangan ketika kalian puasa, menghirup air ke hidung, bablas sampai tenggorokan, bablas sampai ke perut,
deh puasa kalian, ya kan? Maka lebih baik menghirup air dari hidung itu Tinggalkan. juga ditinggalkan saat kalian puasa. Tapi kalau memang tidak puasa, ya itu disunahkan. Kemudian sunnah yang kelima adalah mengusap seluruh kepala. Kalau tadi yang menjadi rukunnya adalah mengusap sebagian kepala. Nah, sunnahnya adalah mengusap seluruh kepala. Jadi mulai dari atas, dari muka sampai belakang. Biasanya ini bapak-bapak atau kaum laki-laki biasanya kalau berwudu mulai depan sini sampai belakang dibasahi. Biasanya seperti itu. Iya apa tidak, Oli? Kalau saya dari Halo? depan ke belakang kembali lagi ke depan, Bu. Nah, itu Kayak gini, Bu. Nah, gitu. usap seluruh Diusap gitu. kepala dan itu Kemudian termasuk dikembalikan lagi ke daripada sunnah. depan, Bu. Itu termasuk sunnah wudhu ya, Oli? Nah, wudu. Iya, Bu. Ya, kemudian yang keenam adalah mengusap kedua daun telinga. Nah, jadi membasuh telinga atau mengusap kedua telinga ini termasuk sunnah wudhu, tidak wajib. Dan yang ketujuh, membasuh tiap-tiap anggota sebanyak 3 kali. Contohnya kumur-kumur 3 kali, membasuh tangan 3 kali, membasuh wajah 3 kali. Yang 3 kali itu adalah termasuk sunnahnya. Misalkan airnya enggak cukup dengan sekali saja gimana? Enggak apa-apa karena rukunnya sudah ya kan? Yang ke-8 adalah menyilang-nyilang anak jari kedua tangan dan kaki. Nah, seperti ini. Itu termasuk sunnahnya wudhu. Dan ketika kita wudhu, kita membersihkan sela-sela jari itu termasuk dalam sunnahnya wudhu. Kemudian mendahulukan anggota kanan baru kemudian yang kiri. Itu juga termasuk sunnahnya wudhu. Yang ke-10 adalah wudhu dilakukan tanpa bantuan orang lain. Tapi itu sunnah. Manakala kalian berwudhu tapi memerlukan bantuan orang lain, misalkan karena kalian sakit, atau kalian karena ada halangan tertentu yang memang mengharuskan untuk bantuan orang lain, maka itu diperbolehkan. Dan yang terakhir adalah doa. Doa setelah wudhu itu bukan termasuk rukun, tetapi termasuk sunnah. Ya kan? Jadi antara rukun dan sunnah wudhu itu jelas. Jelas saja? Iya, Bu. Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Untuk Sudah nomor semua 7, ya? Bu. Oke. Karena sudah paham semua, maka Bu Lastri lanjutkan lagi. Nah, lanjutkan apa? Apa? Tanya apa, Oli? Untuk yang nomor 7 tadi loh, Bu. Membasuh 3 kali. Saya ulang. Itu yang maksudnya yang gimana, Bu? Membasuh tiap-tiap anggota sebanyak 3 kali. Misal, Itu kalau maksudnya kalian yang berwudu maksudnya yang kanan 3 kali. Umurmu 3 kali kan? Membasuh hidungmu 3 kali kan? Iya. Atau Untuk lagi? yang untuk kaki sama tangan, Bu. Itu maksudnya yang kanan Untuk dulu kaki 3 sama tangan kali, kenapa? tangannya 3 kali dulu, baru kiri atau silang gitu, Bu. Ya, kaki 3 kali boleh. Kaki 3 kali, kaki kanan 3 kali dulu, kaki kiri 3 kali dulu juga boleh. Disilang juga boleh. Jadi, kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Kan intinya bukan 3 kalinya, tapi sampai membasuh kaki dan tangan sampai pergelangan tangan. 3 kalinya itu termasuk
Sunnah. Sampai di sini paham, Oli? Sampun, Bu. Oke, anak hebat, anak cerdas itu ya harus paham. Oke, Siap, kita Bu. lanjutkan. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Ya. Yang pertama, kentut. Nah, kentut ki meskipun tidak dengar, orang lain tidak mendengar, kamu sendiri ngumpat-ngumpatkan sampai kamu malu apabila didengar orang lain. Gak ada orang yang tahu kalau kamu sudah kentut. Nah, itu wudhu kamu tetap batal. Manakala kamu sholat, nah, sholat kamu nggak sah. Ya kan? Jadi, kalau kamu kentut, itu berarti kamu batal. Berarti kalau kamu harus sholat, kamu waktu mau sholat, berarti kamu harus wudhu kembali. Yang kedua, muntah. Lastri waktunya, Bu. Muntah. Dalam? Waktunya, Bu. C. Ya, yang kedua adalah muntah. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tanpa alas. Dan yang ketiga adalah tertidur dalam kondisi tidak duduk. Kemudian anak-anak, karena Bu Lastri tadi sudah menjelaskan dari A sampai Z, maka dan kalian sudah paham, ada tugas buat kalian. Tugasnya dibuat kelompok, nanti presentasi, masing-masing perwakilan kelompok 1 maju. Tugasnya apa? Ini, ada 4. 1, apa itu wudhu, sebutkan rukun wudhu, sebutkan sunnah wudhu, dan apa yang membatalkan. Ya, nanti tugasnya dikumpulkan ke Bu Lastri, jangan lupa ditulis nama, kelas, dan nomor absennya. Ya, anak-anak? Oke. Ya, Bu. Minggu depan, pertemuan kita membahas masalah tayamum dan mandi wajib. Dipelajari di rumah ya, jangan lupa. Oke, dan untuk pertemuan kita kali ini kita cukupi sekian. Apabila ada yang kurang jelas, bisa nanya ke Bu Lastri, bisa ke kantor, atau bisa lewat Japri. Ya, cukup sekian pertemuan kita. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.